Bab 2201. Tang Zichen memiliki ide cerdik untuk catatan yang memungkinkan semua orang berlatih di sini. Tang Zichen segera berteriak, "Semuanya, saya harus membuat pengumuman." "Apa itu?" "Setengah harga lagi." "Tidak, di mana setengah harga, tapi itu lebih baik daripada setengah harga." "Cepat." Tang Zichen berkata, "Mulai sekarang, siapapun yang setelah meminta bimbingan saya akan menikmati diskon selama mereka tidak meninggalkan tempat ini." "Preferensi apa?" Penonton sangat penasaran, seolah baru pertama kali mendengar yang namanya diskon. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Yaitu ketika dia datang kepadaku untuk bimbingan lagi, yaitu untuk kedua kalinya aku akan menawarkan setengah harga, misalnya, 10 koin abadi untuk pertama kalinya, hanya 5 koin abadi untuk yang kedua kali, hanya 3 koin abadi untuk ketiga kalinya, dan hanya 1 koin abadi untuk keempat kalinya." "Wow, benarkah? Itu kesepakatan yang terlalu bagus." Tang Zichen tersenyum tanpa sadar, tentu saja itu benar. Seorang manusia berkata, "Kalau begitu untuk kelima kalinya, bukankah Anda menginginkan koin abadi?" Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di mana di dunia ini ada tawar-menawar seperti itu? Kelima kalinya kamu kembali kepadaku, itu akan kembali ke harga aslinya, lalu keenam kalinya akan menjadi setengah harga lagi, dan seterusnya. Tentu saja, Anda tidak boleh pergi dari sini untuk menikmati penawaran ini. Jika Anda pergi di tengah jalan, lain kali Anda kembali, itu akan dimulai dengan harga asli lagi." "Yah, tidak masalah, itu sama di mana kita berlatih, lebih baik tetap di sini dan berlatih, simpan melupakannya dalam perjalanan kembali." "Hahaha." Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen juga terlalu pandai dalam bisnis, setengah harga pernah membuat mereka tidak berani pergi, dan begitu mereka pergi, lain kali mereka akan melanjutkan harga aslinya. Selain itu, semakin banyak orang berkumpul di sini, semakin menguntungkan bagi Tang Zichen, dan para pendatang baru pasti akan terkejut secara psikologis ketika mereka melihat begitu banyak orang di sini, dan akan lebih mempercayai Tang Zichen. Namun, sulit untuk memulai semuanya. Jadi, sekitar 1 bulan berlalu. Di luar kursus pelatihan Tang Zichen, sudah ada lebih dari 200 orang yang berlatih di tempat. Setiap hari ada lebih dari selusin orang yang datang untuk melihat karena penasaran. Awalnya, mereka yang penasaran tidak benar-benar datang untuk mencari bimbingan Tang Zichen, mereka hanya melihat-lihat, tetapi ketika mereka melihat lebih dari 200 orang berlatih di sini dan tampaknya sangat berbakti, mereka tiba-tiba menjadi agak curiga, apakah bimbingan Tang Zichen benar-benar bernilai 10 sen. Jadi, dengan rasa gatal dan gigitan, saya berhasil ditarik keluar oleh Don. Jumlah orang terus bertambah. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Di luar kursus pelatihan Tang Zichen, jumlah orang telah mencapai 3.000 orang. 3.000 orang yang berlatih di sana benar-benar luar biasa. Dengan 3.000 orang ini, Tang Zichen memiliki pendapatan tetap yang setara, karena 3.000 orang ini tidak berniat mencari kelas pengajaran lain karena mereka memilih untuk tinggal di sini. Tentu saja 3.000 orang tidak dapat mencari bimbingan Tang Zichen setiap hari. Hampir setiap hari ada lebih dari 100 orang yang mencari bimbingan Tang Zichen, dan setelah membimbing 10.000 orang, mereka kembali berlatih atau bahkan menutup pintu. Beberapa orang hanya mencari bimbingan Tang Zichen setiap beberapa bulan sekali, beberapa orang bahkan mencari bimbingan Tang Zichen hanya sekali setiap 6 bulan. Oleh karena itu, penghasilan tetap Tang Zichen untuk saat ini adalah 500 koin Xian per hari. Tentu saja, ini untuk 3.000 orang sekarang, dan semakin banyak orang di masa depan, semakin tinggi pendapatannya. Tang Zichen percaya bahwa selama dia memiliki lebih banyak orang di sini, suatu hari, dia akan menjadi legenda. Tapi Tang Zichen juga harus merencanakan ke depan, hanya memperbaiki 3.000 orang sekarang, dia masih bisa sibuk, tetapi bagaimana jika melebihi 10.000 di masa depan, atau bahkan lebih? Tang Zichen memanggil adik laki-lakinya untuk rapat.
Kakak, bisnisnya sangat bagus sekarang, kami mendapat 5 atau 600 setiap hari, kata Fatih dengan gembira. Ya, penghasilanmu sekarang hampir bisa dibandingkan dengan kelas instruksi terbesar itu. Yun Xiaoyao tersenyum. Tang Zichen berkata, sayangnya, saya akan kelelahan jika saya terus seperti ini sendirian. Sekarang kapasitas saya hanya mencapai keadaan jenuh, jika ada lebih banyak orang, itu akan penuh. Jianer, jumlahnya meningkat setiap hari, segera saya tidak akan bisa menangani lebih banyak orang. Kakak baik dilarang untuk memiliki titik popularitas saat ini, tidak boleh berkecil hati harus bertahan, dalam 10 tahun dan 100 tahun lagi, saya yakin akan ada sebanyak 10.000 orang di luar sana yang berlatih seni bela diri. Tang Zichen tertawa, 10.000 orang, maka saya akan kelelahan. Apakah Anda menginginkan uang atau nyawa? Itu sebabnya saya meminta Anda semua datang ke sini hari ini untuk mengadakan pertemuan. Kita harus merencanakan ke depan untuk mencegah pengoperasian nomor masa depan. Maif bertanya, jadi apa maksudmu, Don? Apa yang akan terjadi? Tang Zichen berkata, saya harus menumbuhkan beberapa bakat mulai sekarang, dan kemudian biarkan bakat ini mendapatkan ajaran sejati saya, mereka kemudian akan membimbing orang lain dan berbagi beban untuk saya. Bai Hanyan berkata, Kakak Tang, kurasa tidak, jika kamu tidak lagi membimbing mereka secara pribadi, orang-orang ini pasti tidak mau. Mereka lari kepadamu karena bimbinganmu. Tang Zichen tersenyum, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan membimbing secara pribadi, semuanya harus strategis sekarang. Jika Anda langsung mengumumkan bahwa Anda akan membiarkan siapapun dan siapapun pergi ke siapapun dan siapapun yang membimbing Anda, itu pasti tidak akan terjadi kerja. Strategi apa yang kamu miliki? Si Haoxiang bertanya. Tang Zichen tersenyum, misalnya, saya mengambil magang A sangat pintar dan mewarisi keterampilan saya, jadi saya mulai membiarkan dia keluar untuk menerima perintah. Saya mengumumkan kepada publik bahwa di masa depan, jika Anda mencari bimbingan A, Anda hanya membutuhkan 1 koin abadi dalam 1 waktu. Dengan cara ini, akan selalu ada beberapa yang kekurangan uang dan akan mencari bimbingan dari A. Tentu saja, mereka yang tidak kekurangan uang, atau mereka yang membutuhkan saya bimbingan apakah hidup atau mati, mereka akan tetap mendatangi saya. Tapi tanpa ragu, dengan beban saya akan diringankan, dan tidak peduli apa, saya masih bisa mencegat sebagian dari kerumunan untuk saya. Jika saya mengambil lebih dari 1 tetapi juga B, C, D, dan seterusnya, maka akan ada lebih banyak pengalihan untuk saya, mengerti? Lin Huajun berkata, agak rumit tapi cukup dipahami. Namun, saya punya pertanyaan. Mengatakan, para murid yang kamu ambil, bisakah mereka benar-benar mencapai level yang sama denganmu? Tang Zichen tersenyum, tentu saja tidak, lagi pula, tidak semua orang adalah aku dan tidak bisa melakukan hal yang sama denganku. Tapi, tidak perlu sama denganku selama mereka sedikit lebih kuat dari orang-orang dari kelas pengajaran lainnya, itu sudah cukup. Dan menjadi sedikit lebih kuat, aku benar-benar yakin bisa melatih mereka. Begitu, tapi murid-muridmu itu, yang mereka instruksikan, memungut biaya untuk diri mereka sendiri. Tang Zichen tertawa, bagaimana mungkin, saya akan memberi mereka bagian yang murah hati setiap bulan, seperti 50-50 atau sesuatu. Tetapi ketika uang itu ada di tangan mereka, bagaimana Anda tahu mereka bersedia mengeluarkannya dan membaginya dengan Anda? Tang Zichen tertawa, siapa yang memberimu uang dengan 1 tangan dan membimbing dengan tangan lainnya, aku akan meluncurkan semacam voucher kredit khusus di masa depan, dan kemudian aku akan mendirikan departemen keuangan untuk mengelola keuangan, dan kemudian aku akan temukan tim pemasaran yang akan sering terlibat dalam beberapa aktivitas dan sebagainya. Dengan kata lain, mulai sekarang tidak masalah jika Anda mencari bimbingan dari saya atau murid saya, Anda tidak akan lagi menerima koin peri secara langsung, tetapi kupon kredit saya peluncuran.
Sebelum semua orang datang ke mentor, mereka pergi dan membeli voucher kredit terlebih dahulu. Kupon kredit kemudian diberikan kepada salah satu instruktur untuk bimbingan. Tentu saja, jika Anda membeli 10 atau bahkan 100 kupon kredit sekaligus, masih ada diskon. Sialan, kamu sangat pintar. Tang Zichen tertawa. Tang Zichen mengikat semua konsumen di bawah segala macam preferensi, menggunakan diskon untuk pembelian 1 kali 100 kupon, harga asli akan membutuhkan 10.000 koin Xian, tetapi untuk pembelian 1 kali begitu banyak, Anda bisa membuat diskon 50% atau bahkan 40%, dalam hal ini, 100 kupon hanya membutuhkan 3 atau 4.000 koin Xian. Meskipun di permukaan itu terlihat sangat banyak, tetapi bagi Tang Zichen, sepertinya orang-orang ini hanya dapat menghabiskan waktu di sini untuk 100 kali ke depan. Tentu saja, Tang Zichen memiliki banyak ide di kepalanya dan sesekali melakukan beberapa aktivitas dan semacamnya, tetapi singkatnya, Tang Zichen yakin bahwa dia dapat mengalahkan semua pesaing lainnya. Baiklah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalian bantu saya mempromosikannya. Bulan depan, saya akan mengadakan kompetisi Tang. Apa itu kompetisi Tang? Saya akan menamainya apapun yang saya inginkan. Singkatnya, ini adalah kompetisi untuk semua orang, dan orang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi dapat menjadi murid saya, dan bimbingan gratis seumur hidup. Oh sial, tidak gratis seumur hidup. Ya. Kakak, saya percaya bahwa 4 kata gratis seumur hidup akan membuat 3.000 orang saat ini menyatukan kepala mereka dan semua orang menghabiskan uang, sedangkan pemenang tempat pertama akan gratis seumur hidup. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, bukan hanya 3.000 orang saat ini yang dapat berpartisipasi, siapapun dapat berpartisipasi. Selain itu, mereka yang berada di urutan kedua dan ketiga dalam kompetisi akan diberikan masing-masing 10 dan 8 kupon kredit. Wow, bicara tentang aku ingin berpartisipasi. Si Haoxiang Miller. Tang Zichen berkata, suatu hari, saya akan menjadikan kompetisi Tang saya sebagai acara akbar yang paling ditunggu-tunggu dari Akademi Abadi untuk semua orang. Juga kalian, bantu saya membuat 100.000 kartu memori. Untuk apa? Mulai sekarang, kartu memori ini akan menjadi apa yang disebut kupon kredit, dan saya pribadi akan mencetak setiap kartu memori dengan segel spiritual, yang dianggap sebagai tanda anti pemalsuan. Mulai sekarang, semua orang yang ingin membimbing dapat hanya pergi untuk membeli kartu memori. Menurut aturan 4 putaran yang diperkenalkan sebelumnya, setengah harga setiap kali konversi setara dengan membeli 4 kartu memori sekaligus, yang hanya berharga 19 sen. Apakah kalian mengerti maksud saya? Dimengerti, kami akan segera membuat kartu memori dan kemudian secara resmi meluncurkannya untuk digunakan. Baiklah, silakan. Selusin pria pergi dan menjalankan bisnis mereka dengan pantat mereka di udara. Tang Zichen tersenyum hehehe. Tang Zichen ingin melihat bagaimana instruktur lain yang mengadakan kelas pelatihan dan pendampingan dapat melawan Tang Zichen. Beberapa bulan kemudian, kelas mentoring Tang Zichen berhasil meluncurkan kartu memori. Semua orang tidak lagi berdagang langsung dengan koin abadi, mereka harus membeli kartu memori terlebih dahulu. Selain itu, Tang Zichen juga memperkenalkan bahwa membeli 4 kartu sekaligus hanya berharga 19 koin Xian, dan membeli 8 kartu sekaligus hanya berharga 35 koin Xian. Pembelian 16 kartu satu kali hanya akan menelan biaya 65 koin Xian. Ini dianggap sebagai acara besar untuk kelas bimbingan Tang Zichen. Konsumen itu, semuanya jatuh ke perangkap konsumen Tang Zichen. Hampir semuanya membeli 16 kartu sekaligus, berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghemat banyak. Tidak lama setelah peluncuran kartu memori, Tang Zichen merilis pengumuman lain. 6 bulan kemudian, kompetisi Tang pertama akan diadakan.
Kompetisi Tang bukan tentang ranah, hanya membandingkan keterampilan teknik air tearing serta maklum, juara pertama akan diberikan bimbingan gratis seumur hidup dan juara kedua dan ketiga masing-masing akan mendapatkan hadiah 10 kartu memori dan 8 kartu memori. Berita ini dirilis dan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Semua orang menatap tempat pertama itu. Tidak hanya itu, Tang Zichen juga merilis daftar peringkat lain beberapa hari kemudian, yang disebut Daftar Jenius Bersertifikat Tang, di mana semua jenius masa depan yang diakui oleh Tang Zichen dapat masuk dalam daftar. Daftar di masa depan akan menjadi suatu kehormatan. Alasan Tang Zichen meluncurkan daftar semacam itu bukannya tidak berarti agar kursus pelatihannya tumbuh lebih besar, itu harus menjadi sesuatu yang dibanggakan semua orang. Sama seperti, memasuki Akademi Abadi adalah suatu kehormatan, memasuki daftar jenius bersertifikat Tang juga mudah, dan ketika semua orang yang masuk Akademi Abadi tahu bahwa sangat terhormat berada di daftar bersertifikat Tang, kursus pelatihan Tang Zichen berakar kuat di hati orang-orang. Dengan cara ini, setengah tahun berlalu. Kompetisi Tang yang sangat dinantikan tiba. Karena baru pertama kali diadakan, jumlah pesertanya tidak banyak, hanya beberapa ribu orang saja. Namun, setelah persaingan sengit dan penentuan akhir dari Tang Zichen, 3 besar keluar. Orang yang memenangkan tempat pertama adalah seseorang bernama Luo So. Omong-omong, jiwa Luo ini adalah seseorang yang dikenal Tang Zichen. Ketika dia pertama kali memasuki Akademi Abadi, Tang Zichen bertarung 4 sekaligus, dan di antara 4 ini, yang paling kuat adalah jiwa Luo ini. Selamat Luo Sol, kamu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Tang pertama. Kamu akan berada di bawah bimbinganku secara gratis selama sisa hidupmu sampai kamu tidak lagi membutuhkannya. Terima kasih. Luo Sol sedikit bersemangat, lagi pula, dia memahami kekuatan Tang Zichen, dan dia telah membayar untuk dibimbing oleh Tang Zichen sebelumnya. Yang lebih penting bukanlah gratis tetapi wajah, dan saat ini semua orang memandang Luo Ling dengan iri, dan semacam pemujaan. Tang Zichen berkata lagi, Fatih tulis nama Luo Sol ke dalam daftar jenius bersertifikat Tang. Ya kakak. Luo Sol berkata dengan rasa terima kasih kakak. Tang Zichen terus berkata ke tempat kedua dan ketiga, kalian juga teruslah bekerja dengan baik, seseorang, beri mereka hadiah 10 dan 8 kartu memori. Terima kasih. Sesi pertama kompetisi Tang ditutup. Setelah memejamkan mata, Tang Zichen segera memanggil Luo Sol ke guanya. Saudaraku, untuk apa kamu mencariku? Luo Sol sibuk bertanya. Tang Zichen berkata, Luo Sol, kamu sekarang memenuhi syarat untuk membuka ruang bimbingan, apakah kamu perlu membukanya? Apa maksudmu? Buka ruang bimbingan. Tang Zichen berkata, artinya, kamu juga bisa membuka kelas mentoring dengan nama Tang untukmu sekarang, dan kamu juga bisa membimbing orang lain nanti, sehingga mendapatkan penghasilan. Jika kamu membukanya, aku akan meminta seseorang membuatkan kartu memori untukmu, tetapi dari tentu saja, dengan popularitasmu, harganya tidak setinggi itu. 1 kartu memori untuk memandu sekali, atau memandu 2 kali kartu. Ini, jika kamu tidak mau, itu tidak masalah. Aku ingin, tapi aku tidak bisa menunda pelatihan pedang ilahi matahari dan bulan. Tentu saja, kamu bisa mengaturnya sesuai waktumu sendiri. Oke, kalau begitu aku akan membukanya. Tang Zichen berkata, oke, kalau begitu saya akan memesan untuk membantu Anda membuat kartu memori, dan kemudian saya akan menemukan seseorang untuk membantu Anda memasarkannya, dan karena Anda baru memulai, saya sarankan Anda mulai dengan mendistribusikan 100 dari mereka secara gratis. Tidak masalah. Oke, saya akan meminta seseorang memberi Anda statistik tentang berapa banyak yang telah Anda jual atas nama Anda, dan saya akan memberi Anda hasilnya dengan basis 50/50. Terima kasih, Ramah. Luo Ling sangat gembira, dia tidak hanya mendapatkan panduan gratis tetapi dia juga diberi kesempatan untuk mendapatkan koin abadi. Oh, sama-sama.
Tang Zichen memiliki tujuan untuk segalanya. Di masa depan, Luo Sol juga akan menjadi bagian dari kursus pelatihan Tang Zichen. Semakin banyak bagian ini, semakin banyak penghasilan Tang Zichen. Jika ada ratus jiwa Luo, maka penghasilan Tang Zichen akan terbukti. Tentu saja, di masa depan, setiap kompetisi Tang diadakan, tempat pertama akan muncul, dan tempat pertama itu bisa menjadi alat penghasil uang bagi Tang Zichen. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun kemudian, di luar gua tempat kursus pelatihan Tang Zichen diadakan, sudah ada sekitar 30.000 orang yang ditempatkan di sana. Kontes Tang Zichen juga telah mengadakan 100 edisi, satu untuk 100 tahun. 100 masalah ini, masing-masing, melahirkan 100 pemenang pertama, dan untuk setiap pemenang pertama Tang Zichen akan mengajar mereka secara gratis tetapi hanya setahun sekali. Untuk masing-masing dari 100 orang ini, Tang Zichen membuka kelas mentoring Tang untuk mereka, dan kemudian membuat kartu memori mereka sendiri, membaginya menjadi 50-50. Dengan cara ini, akan selalu ada beberapa orang yang akan mencari bimbingan dari 100 orang ini, sangat mengurangi tekanan Tang Zichen, dan jumlah orang yang dibutuhkan Tang Zichen untuk membimbing setiap hari akan mampu mempertahankan sekitar 100 orang. Dengan demikian, setiap hari Tang Zichen bisa mendapatkan sekitar 1000 koin Xian. Dalam satu bulan, Tang Zichen bisa mendapatkan 30.000 koin abadi, yaitu 360 juta koin abadi dalam satu tahun. Ya, hanya dalam 10.000 tahun, Tang Zichen telah menjadi miliarder. Tang Zichen tidak memiliki apa-apa lagi koin yang paling abadi. Sebelumnya, beberapa kursus telah menjadi multi-jutawan dalam sejuta tahun, tetapi Tang Zichen telah menjadi miliarder dalam 10.000 tahun. Secara total, hanya ada 40.000 siswa di Departemen Perobekan Kosong, dan setelah 10.000 tahun, 30.000 orang sudah mencari Tang Zichen, dan semua kursus pelatihan lainnya yang dijalankan oleh instruktur tidak ada yang tersisa. Bank itu terlalu berlebihan. Saat ini, di salah satu gua di Departemen Air Tearing, seorang pria sangat marah. Alasan pria ini sangat marah adalah karena anak buahnya menunjukkan tabel ringkasan pendapatan dan pengeluaran selama 10.000 tahun terakhir. Dalam 10.000 tahun ini, dia hanya menghasilkan puluhan ribu koin abadi. Dalam 10.000 tahun terakhir, semuanya masih menghasilkan lebih dari 100.000 koin abadi. Ini terlalu banyak. Tang Zichen itu, apa yang bisa dia lakukan untuk membuat begitu banyak orang pergi kepadanya? Mentor itu bertanya dengan marah. Mentor, saya tidak bisa mengatakan dengan tepat, tetapi untuk beberapa alasan, hanya saja banyak orang yang bersedia menjadi mentor di tempatnya, dan hari itu, saya melakukan perjalanan khusus ke kursus pelatihan Tang untuk menemukan jiwa Luo untuk membimbing saya, dan saya tidak menemukan yang lebih pintar. Satu-satunya hal yang berbeda adalah mereka tidak berurusan dengan uang tunai langsung, mereka menggunakan semacam kartu memori buatan sendiri, bukan karena kartu memori. Ayo pergi, aku akan pergi melihatnya. Tang Zichen sedang berkultivasi di dalam gua. Dalam 10.000 tahun ini, alam Tang Zichen telah berubah dari akhir dewa atas menjadi dewa surgawi awal. Namun, dibandingkan dengan para mentor itu, Tang Zichen masih sedikit lebih lemah, dan para mentor dari Departemen Air Tearing setidaknya adalah Dewa Dao. Namun, Dewa Dao sama dengan Heavenly Immortal, hanya berjarak satu domain. Tang Zichen, kamu keluar. Tepat pada saat ini, teriakan terdengar dari luar. Alis Tang Zichen berkerut saat dia berkata dalam hatinya, ini Dao Immortal. Tang Zichen menilai dari momentumnya. Tang Zichen, apakah kamu mendengarku? Keluar dari sini. Tang Zichen terbang dengan panik. Banyak orang mendengar teriakan ini, lagi pula ada lebih dari 30.000 orang berlatih pedang dan pisau di sekitar sini. Bagaimana situasinya? Hei, bukankah itu bos Bose Mentoring, mentor Half Hayes? Apa yang dilakukan mentor Hohenheimer di sini? Entahlah kan, karena bisnis bimbingan Bose sudah rusak.
Di tengah spekulasi liar semua orang, Tang Zichen terbang keluar dari guanya. Sekilas Tang Zichen melihat ada seorang pria berdiri di udara, dan pria itu memiliki kemarahan di wajahnya. Pria ini, bernama Hu Haixi, dia adalah pendiri kelas bimbingan Boshi. Bimbingan Boshi sebelumnya adalah salah satu toko terbesar di Departemen Air Tearing, dan setiap 10.000 tahun, dia bisa mendapatkan ratusan ribu dan ratusan ribu sian koin. Tang Zichen terbang keluar dan memberikan sedikit penghormatan. Senior Tang Zichen, beri hormat kepada senior ini. Hu Hai berkata, kamu adalah Tang Zichen. Tepat, aku ingin tahu apakah senior itu. Dengar, aku Hu Hai dari Boshi Mentoring. Jadi bos Boshi Mentoring, mentor Hu Haixi, tidak sopan. Tang Zichen, jangan berani-berani memberiku itu. Tang Zichen tersenyum, mengapa mentor itu sangat marah, sepertinya senior tidak menyinggungmu. Dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menyinggung perasaanku. Hu Haixi meraung. Awalnya Hu Haixi tidak begitu marah, tetapi begitu dia tiba di kelas mentoring Tang Zichen, dia melihat puluhan ribu orang berkumpul. Puluhan ribu ini orang benar-benar tinggal di sini setiap hari seolah-olah mereka tidak pernah meninggalkan Tang Zichen. Sangat kesal, Tang Zichen bahkan bukan seorang mentor, mengapa orang-orang ini begitu sering memegang kaki bau Tang Zichen. Tang Zichen mencibir di dalam hatinya, aku tidak tersinggung sejak awal, aku masih berharap senior akan memberitahumu. Tang Zichen, tanyakan padamu apa sebenarnya yang telah kamu lakukan pada para siswa ini, mengapa mereka bahkan tidak kembali ke kelas masing-masing dan berlatih di sini setiap hari. Ini adalah rahasia dagang, maafkan saya karena tidak dapat memberitahu. Tang Zichen, kamu jahat. Jika semua orang bersaing dengan adil, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi kamu, bagaimanapun, tidak berada di jalan yang benar. Tang Zichen mencibir. Dan kamu berani mencibir di depanku. Senior, Tang tidak mengikuti jalan jahat apapun, dan alasan mengapa orang mau mempercayai kelas bimbinganku adalah karena itu sepadan. Hu Hai berkata, tapi saya tidak melihat apa yang istimewa dari kelas mentoring yang Anda jalankan. Apa bedanya, selain membuat semacam kompetisi Tang yang berantakan, Tang Certificate Genius. Itu hanya bisa berarti bahwa naluri bisnis senior sangat buruk sehingga dia bahkan tidak tahu di mana kerugiannya. Saya tidak tertarik untuk mengetahui Tang Zichen, saya memerintahkan Anda untuk menutup kursus pelatihan Anda sekarang. Tang Zichen merasa kasihan dan keluar dari mulutnya, bagaimana jika tidak, dekan adalah kebebasan untuk membuka kursus pelatihan untuk semua orang. Murphy, kata-katamu bahkan lebih besar daripada dekan. Telinga mana yang kamu dengar dekan mengatakan bahwa dia mendukungnya? Jangan datang dan membuatku takut jika tidak perlu, aku hanya memintamu untuk menutupnya atau tidak. Don Zichen berkata, jangan pergi. Jika kamu tidak mematikannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Betapa kasarnya, apakah kamu ingin membunuhku? Kamu pikir aku tidak akan berani? Hahaha, kursus pelatihannya lebih rendah dariku, dan kamu mencoba membunuhku, bukankah menurutmu kamu konyol? Kamu juga menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu memikirkan tentang siapa yang pertama kali menemukan kursus? Jika saya bukan orang pertama yang menemukannya, menurut Anda apakah Anda bisa membuatnya? Saya bahkan belum membebankan royalti kepada Anda. Tunggu dan lihat saja, Tang Zichen, kamu pikir aku satu-satunya yang akan mengejarmu? Salah, aku yakin tidak akan lama lagi lebih banyak orang datang mencarimu. Kalau begitu, temukan aku ingin melihat apakah aku berani membunuhku. Tang Zichen mencibir. Hu Hai terbang dengan mengibaskan lengan bajunya. Dia tidak berani melakukannya sendiri hari ini, lagi pula ini adalah akademi keabadian dan alasan pembunuhannya agak terlalu aneh. Fatih berkata, saudaraku, bukankah kamu benar-benar tidak takut? Tidak ada yang perlu ditakutkan, Fatih. Aku akan pergi selama beberapa hari, jadi aku akan meninggalkanmu untuk menjaga tempat ini. Bagus.
Tang Zichen meninggalkan Departemen Air Tearing dan menuju Departemen Mantra. Tang Huan, suamiku, kamu di sini, bagaimana kursus pelatihanmu sekarang? Terakhir kali kamu di sini, 1000 tahun yang lalu. 10.000 tahun ini, Tang Zichen akan mengunjungi Tang Huan sekitar 1000 tahun yang lalu. Bisnis bagus sekarang, dan saya sudah menjadi miliarder. Masa? Ya, tapi ada sedikit masalah, kursus lain kehilangan bisnis, jadi Departemen Air Mata telah meminta instruktur datang dan menggangguku, menyebut ini persaingan tidak adil, yang konyol kalau dipikir-pikir. Mereka hanya tidak tahu bagaimana saya menjalankan bisnis saya. Suamiku, tidak apa-apa, jika kamu memiliki masalah, kamu bisa pergi ke ibuku. Ibuku juga seorang guru dari Akademi Abadi. Tapi orang luar tidak tahu tentang hubungan ibumu dengan dekan. Tidak perlu tahu. Aku benar-benar tidak bisa, aku akan pergi ke kakekku. Tidak mungkin seseorang di Akademi Abadi masih bisa menggertakmu. Juga, namun, aku datang untuk mencarimu kali ini, salah satu alasannya adalah untuk bertemu denganmu. Tang Huan memberi Tang Zichen pandangan kosong, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Yang kedua, untuk menanyakan apakah aku bisa mengunjungi kakekmu. Kamu ingin melihat kakekku? Ya, bisakah kamu memperkenalkannya? Kenapa? Apakah karena kamu takut orang-orang itu akan mengejarmu? Itu tidak benar, tetapi sekarang saya telah menghasilkan uang, bagaimanapun juga, saya seorang miliarder, saya telah mendapatkan begitu banyak koin abadi di sini, dengan cara, saya adalah masalah besar, saya harus membayar, hormat saya kepada kakek Anda, dan tentu saja, setelah menghasilkan begitu banyak uang, saya juga harus memberikan penghormatan yang pantas kepada kakek Anda. Saya akan memberikan 200 juta kepada kakek Anda. Wow, 200 juta. Itu banyak bukan? Tidak banyak. 200 juta tidak banyak. Tang Huan berkata, apakah Anda tahu latar belakang keluarga kakek saya? Meskipun kakek saya adalah Presiden Akademi Abadi, keluarganya, semuanya ada di surga. Saya pernah ke surga sekali sebelumnya dengan ibu saya. Kediaman abadi kakek saya di surga itulah yang disebut kemewahan. Tempat tinggalnya yang abadi bernilai lebih dari 3.000 koin suci. Jadi jika Anda menghormatinya dengan 200 juta koin abadi, kakek saya mungkin tidak akan melihatnya. Apa itu koin suci? Koin suci adalah sesuatu yang bernilai lebih besar daripada koin abadi. Jika Anda ingin mengonversinya, sekitar 100 juta koin abadi sama dengan satu koin suci. Koin, 200 juta koin abadi yang kamu berikan kepada kakekku hanyalah 2 koin suci. Jadi tidak apa-apa bagiku untuk menjadi kaya koin abadi miliarder. Tapi di alam abadi bumi, itu dianggap sebagai taipan duniawi. Tapi dibandingkan dengan alam surga, beberapa ratus ribu koin suci atau jutaan koin suci bukanlah apa-apa. Aku akan bertanya pada ibuku dan melihat apakah pantas baginya untuk membawamu ke kakekku sekarang. Oke, Tang Zichen dan Tang Huan menemukan ibu Tang Huan. Nama asli ibu Tang Huan adalah Ding Lan. Ibu, mengapa kalian di sini bersama-sama? Datang dan perginya Tang Zichen dan Tang Huan tidak dihentikan oleh Ding Lan, memungkinkan mereka untuk sering mengadakan pertemuan pribadi. Tang Huan berkata, Ibu, Anda tahu tentang fase saya membuka kursus pelatihan di Departemen Air Tearing. Yah, aku tahu, tapi persaingannya sangat hebat sehingga kamu tidak bisa menghasilkan banyak uang, jadi lebih baik kamu menghabiskan waktumu untuk berkultivasi. Ibu, itu belum tentu benar. Setelah 10.000 tahun beroperasi, Tang Zichen telah menjadi bengkel pelatihan terbesar di Departemen Air Tearing, dan dia sekarang menjadi miliarder. Apa? Ding Lan terkejut. Ibu, suamiku ingin mengunjungi kakekku, apakah menurutmu, sekarang saatnya? Ding Lan tersenyum, Tang Zichen, apakah Anda memiliki hati untuk ini? Tetapi saya rasa ini belum waktunya. Anda telah menghasilkan uang, tetapi tidak cukup untuk membuat ayah saya terkesan sampai dia terkesan dengan Anda.
Pergi untuk mengunjunginya sekarang pasti akan memberitahu dia tentang hubungan Anda. Kakek saya telah menerima Huan, dia orang yang sangat kuat, sekarang bukan waktunya atau dia akan dengan mudah diputus oleh ayah saya. Kapan itu akan terjadi? Dinglan berkata, saya pikir ketika Anda menyebabkan ide ayah saya, misalnya, ketika Anda menjadi tokoh pelatihan terbesar di seluruh Akademi Abadi, ketika Anda menjadi 10 miliar atau 100 miliarder, mungkin ayah saya akan menjadi sedikit lebih terkesan dengan Anda. Kekuatan besar rata-rata di alam abadi bumi, mereka antara 10 miliar dan 100 miliar. Saat panas ini berbicara tentang koin abadi. Baik, Tang Huan berkata, Ibu, tetapi sekarang mereka telah mengosongkan departemen, bagaimana jika seorang mentor menemukan masalah dengannya? Aku yakin dia bisa menangani ini, benar, Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, aku sama sekali tidak menganggap ini serius, ini adalah Akademi Abadi, mereka sama sekali tidak berani melakukan apapun padaku. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, jadi kita akan pergi dulu. Pergi. Setelah kembali ke asrama Tang Huan, embusan angin tidak terucapkan. Setelah selesai, Tang Zichen dan Tang Huan saling berpelukan. Tang Huan berkata, sudah lama sekali aku merindukan Thousand Splendors, Rainy Creek dan yang lainnya, suamiku, mengapa kita tidak kembali ke sana kapan-kapan? Intinya adalah Akademi Abadi bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Bukankah ibumu selalu melarangmu untuk pergi sebelumnya? Aku tidak peduli, kita akan langsung. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang dan berkunjung? Karena kamu kaya sekarang, kamu punya ratusan juta dolar untukmu, kita bisa membeli jalan kita ke petugas kebersihan Akademi Dewa, dan kupikir mereka bersedia memberi kita kesempatan untuk menyelinap keluar. Bagus. Ketika saatnya tiba, kita akan membawa mereka semua ke klub utara dan tinggal di dekat Akademi Keabadian. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa menahan gaya gravitasi dari batas ruang di sini? Ketika saya datang ke sini sebelumnya, jika bukan karena pertahanan terus-menerus dari kakek King Tian, saya pasti sudah lama tersedot. Tang Huan berkata, apakah masalah seperti ini masih sulit bagiku? Tang Huan segera mengeluarkan beberapa pil abadi dari tubuhnya dan berkata, ini unik untuk alam surgawi, ini disebut pil penentu, jika Anda meminum ini, Anda tidak akan takut dengan gravitasi batas 4 benua atas. Saya juga mengambil ini sebelumnya. Dulu saya berpikir bahwa ini akan berguna suatu hari nanti, jadi saya mengambil beberapa lagi di alam surga, tetapi saya tidak menyangka ini akan sangat berguna hari ini. Haha, bagus, ayo pergi, kalau begitu kita berangkat besok. Tapi toko pelatihanmu, apakah instruktur itu akan menghancurkanmu jika kamu tidak ada? Meskipun mereka tidak berani membunuhmu, bukan tidak mungkin jika mereka menghancurkan tokomu. Tang Zichen mengangguk, jika instruktur paksa dari Departemen Air Tearing benar-benar menghancurkan kelas pelatihannya, memang kerja kerasnya akan hilang. Tang Huan berkata, bagaimana kalau kamu memikirkan cara tarik beberapa orang mentor ke dalam kelompok? Tang Zichen tiba-tiba berkata, itu ide yang bagus, aku benar-benar sudah memikirkannya, kalau begitu aku akan kembali ke Departemen Air Tir dan melihat apakah ada instruktur yang mau bergabung. Tang Huan berkata, kamu cari saja instruktur yang memiliki bisnis yang buruk dan biarkan mereka datang ke kursus pelatihanmu sebagai konsultan atau semacamnya, lalu beri mereka potongan. Selama itu lebih menguntungkan daripada apa yang mereka buka sendiri, mereka pasti akan bersedia bekerja sama dengan Anda. Bagus. Keesokan harinya, Tang Zichen kembali ke Departemen Air Tearing, dan Tang Huan mengikuti Tang Zichen saat mereka memutuskan untuk meninggalkan Akademi Keabadian dan kembali ke benua Yan setelah berurusan dengan masalah ini. Berlemak, kakak kamu kembali. Fatih, bantulah aku dan hitung statistik instruktur di Departemen Perobekan Kosong kami yang telah membuka kursus pelatihan yang menghasilkan sangat sedikit uang.
Fatih berkata, tidak perlu statistik, saya sudah mengetahuinya seperti punggung tangan saya. Di Departemen Air Tir kami, semua instruktur telah membuka kursus pelatihan atau telah bekerja sama dengan orang lain untuk membuka kursus pelatihan. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka yang bekerja sama membuka kursus pelatihan menghasilkan banyak uang, dan beberapa instruktur yang membukanya secara individu menghasilkan sangat sedikit uang karena mereka tidak pandai dalam hal ini. Di antara mereka, ada 5 tutor di atas yang berpenghasilan tidak lebih dari 10.000 koin abadi per 10.000 tahun. Siapa mereka masing-masing? Mentor Hei Luo, Mentor Wugang, Mentor Tai Hua, Mentor Gao Wan, dan Mentor Tahanan Raja Abadi. Tang Zichen tersenyum, baiklah, segera bawa saya untuk memberi hormat kepada kelima mentor ini. Bagus. Tang Zichen segera pergi ke kediaman kelima mentor ini. Yang pertama tiba adalah kediaman Mentor Hei Luo. Halo, Mentor Hei Luo, saya Tang Zichen. Tang Zichen. Apakah itu yang kudengar tempo hari? Tang yang baru muncul yang membimbing Sang Don. Tepat, tapi aku bukan pendatang baru, aku yang pertama melakukan ini. Oh, kagumi itu. Aku tidak tahu untuk apa adik Tang mencariku. Tang Zichen memotong, Mentor Hei Luo, kudengar kamu juga memulai kursus pelatihan. Ya, sayangnya. Saya tidak cukup mampu untuk dibandingkan dengan instruktur lain, dan saya tidak bisa mendapatkan beberapa ribu koin sian setiap 10.000 tahun, tapi saya sudah puas, setidaknya jauh lebih tinggi dari gaji saya sebagai instruktur. Gaji untuk menjadi mentor hanya 100 koin sian per 10.000 tahun. Tang Zichen tersenyum, Mentor Hei Luo, saya tidak tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan mentoring Tang saya akan memberi Anda 30.000 koin sian setiap 10.000 tahun sebagai hadiah. Apakah itu hal yang bagus? Tentu. Oh, Tang Zichen, Anda tidak ingin saya pergi ke kelas bimbingan Anda dan membantu membimbing Anda? Anda terlalu banyak berpikir, bagaimana saya bisa membantu Anda melakukan hal seperti itu? Saya menjalankan kelas bimbingan saya sendiri. Saya sudah selalu mempekerjakan beberapa siswa yang kuat untuk membantu saya membimbing. Mentor Hero benar-benar salah paham. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya, dan saya hanya pergi ke kelas mentoring saya untuk menjadi penasihat keamanan saya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membimbing siapapun secara pribadi, hanya jika perlu, saya butuh bantuan Anda dengan beberapa masalah keamanan kecil. Oke, aku akan melakukannya. Hahaha. Bagus kalau begitu, setuju, ini 10.000 koin emas undangan sian. Haha, kakak tua Tang benar-benar sopan. Sama seperti itu, Tang Zichen membawa Mentor Hei Luo, Mentor Wugang, Mentor Tai Hua, Mentor Gao Wan, dan Mentor Tahanan Raja Abadi, dan setiap 10.000 tahun, Tang Zichen hanya perlu membayar mereka 30.000 koin abadi. Tentu saja, kelima mentor ini juga segera pergi ke lokasi bimbingan Tang, membuka gua di dekatnya, dan mendirikan rumah mereka di sini, menyerahkan keamanan kepada mereka di masa depan. Tang Zichen tersenyum, kalau begitu, jika mentor lain datang mencari masalah setelahnya, Tang Zichen tidak akan takut mereka menghancurkan toko pelatihan Tang Zichen. Setelah hal-hal ini, Tang Zichen siap untuk meninggalkan Akademi Abadi. Tang Zichen dan Tang Huan tiba di pintu masuk Akademi Keabadian. Berhenti, jika kamu belum memenuhi persyaratan penutupan, tolong jangan tinggalkan Akademi Abadi tanpa izin. Beberapa pusat kekuatan Dao Immortal di pintu masuk utama menghentikan jalan. Tang Zichen tersenyum dan berkata, beberapa senior, saya memiliki masalah mendesak di rumah, dapatkah saya mendapatkan akomodasi? Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Tang Zichen berkata, tidak ada yang mustahil di dunia ini, beberapa dari Anda bertugas di sini, saya yakin ini untuk koin abadi yang didistribusikan oleh Akademi Abadi, dapatkah saya memberi Anda masing-masing 50.000 koin abadi untuk membiarkan kami masuk dan keluar sekali? Apa? 50.000 koin sian? Ya, yang banyak. Tentu saja.
Tapi kamu, kenapa kamu punya begitu banyak koin peri? Jangan tanya tentang itu, tanyakan saja jika kamu mau. Jangan khawatir, jika kamu tidak memberitahuku tentang hal-hal seperti itu, biasanya tidak ada yang tahu. Ini, Tang Huan berkata, beberapa senior Akademi Abadi memiliki lebih dari satu gerbang. Oh, jika Anda tidak setuju, saya harus pergi ke gerbang lain. Jangan lakukan. Salah satu Dewa Dao sibuk menghentikannya. Tang Zichen tidak tahu ada gerbang lain. Baiklah, mari kita diskusikan. Para Dewa Dao itu segera mendiskusikannya, lalu beberapa dari mereka menunjukkan keserakahan dan setuju. Terima kasih. Tang Zichen masing-masing memberi mereka 50.000 koin abadi dan kemudian meninggalkan Akademi Abadi. 50.000 koin abadi untuk satu orang bukanlah apa-apa bagi Tang Zichen, seorang miliarder. Tang Huan tersenyum, suamiku, sekarang kamu tahu bahwa kekayaanmu, relatif terhadap alam abadi bumi, adalah taipan duniawi, dan kecuali alam abadi bumi adalah kekuatan besar, orang biasa tidak bisa dibandingkan denganmu. Dewa Dao itu yang ada di sana akan mengambil risiko mengeluarkan kami untuk 50.000 koin abadi. Haha, sedangkan 50.000 koin abadi adalah setetes air di lautan bagiku. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Suamiku, kata-kata seperti itu tidak dapat diucapkan setelah meninggalkan Akademi Abadi, jika tidak kamu pasti akan mati secara horizontal. Akademi Abadi adalah tempat yang aman, tidak ada yang berani melakukan pembunuhan, tetapi di luar tempat ini, sulit untuk mengatakan. Yah, aku tahu, ayo pergi ke Hua Mingfu dulu. Apa itu Hua Mingfu? Dia adalah tempat yang aku tahu sebelum aku memasuki Akademi Keabadian. Aku bertemu dengan seorang saudara laki-laki bernama King Si. Kakek King Si membawaku ke klub utara. Jika tidak, bagaimana aku memiliki kesempatan untuk pergi ke Akademi Keabadian? Sekarang kakek King Tian masih melakukan bisnis di Hua Mingfu. Sejak saya keluar, saya secara alami pergi menemuinya terlebih dahulu, dan tidak jauh. Yah, bagus, bisnis apa yang dilakukan kakek King Tian di Hua Mingfu, katamu? Haha, karir yang sama dengan para dewa Taois dari Akademi Abadi tadi. Penjaga pintu tidak bisa berkata apa-apa, penjaga pintu hanyalah penjaga pintu, apa gunanya berkarir? Bukan itu yang aku katakan, kakek King Tian sendiri yang mengatakan itu. Bersambung.